Halo Sobat Gensut, selamat datang di Bis Unsur, bincang santai ala Unsur. Nah Sobat Gensut, ketemu lagi nih bareng aku Aisyah yang bakal nemenin kalian di sepanjang episode kali ini. Tapi nih Sobat Gensut, di episode kali ini tuh berbeda banget karena kita dapat nih kesempatan buat ngobrol sama salah satu staf khusus Kepresidenan Republik Indonesia, Mas Billy nih. Kita kenalan dulu ya Sobat Gensut. Halo Mas Billy. Halo, selamat siang. Siang Mas Billy. Mungkin Mas Billy ini bisa nih perkenalan dulu singkat kepada Sobat Gensut. Halo semuanya, nama saya Billy Mambrasar. Saya staf khusus Presiden Republik Indonesia bidang pendidikan, inovasi dan pembangunan daerah terluar. Membantu Pak Jokowi sejak 2019, 1 dari 10 orang. Dan bidang saya memang di pendidikan. Pendidikan? Iya. Oh emang khususnya pendidikan ya Mas? Benar. Oke. Oh iya nih Mas, pertanyaan pertama nih Mas. Gimana sih Mas perjalanan Mas Billy itu bisa sampai ke menjadi staf khusus Kepresidenan Republik Indonesia ini? Jadi sebelum menjadi staf khusus, saya adalah seorang aktivis sosial pendidikan. Dan sebelum menjadi aktivis sosial, saya adalah seorang engineer. Saya kerja di multinational companies, perusahaan minyak Inggris, dan ditugaskan di beberapa negara. Kemudian kegelisahan saya bahwa saya ingin menjadi bagian dari menyelesaikan permasalahan pendidikan Indonesia. Iya. Dan saya melihat banyak sekali anak-anak Indonesia yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Jadi saya bersama dengan ayah saya membuat yayasan yang fokusnya adalah mendirikan pusat-pusat belajar non formal agar akses kepada anak-anak yang tidak bisa sekolah formal bisa belajar di tempat situ. Nah, kemudian saya mengundurkan diri tuh dari perusahaan tempat saya bekerja karena saya pikir saya harus punya kontribusi lebih. Padahal dari sisi kesejahteraan, gajinya juga udah besar, dan itu perusahaan minyak Inggris ya, swasta ya. Jadi semuanya sangat diperhatikan. Tapi bagi saya lebih mengutamakan saya berkontribusi buat Indonesia. Dan itu cara saya berkontribusi. Nah, kemudian mungkin karena dampak dari yayasan yang saya bangun itu mendampaki ribuan anak Indonesia dan memperoleh penghargaan. Saya pernah diundang untuk berbicara di gedung PBB. Saya juga pernah diundang untuk magang di Gedung Putih dalam program yang Southeast Asian Leaders Initiative. Terus kemudian menjadi World Islamic Economic Fellow dan berbagai penghargaan yang lain. Dan mungkin karena sederet prestasi karena yayasan tadi itu membuat Pak Jokowi mungkin mendengar nama saya. Jadi dipanggil langsung oleh beliau ke Istana Negara untuk berbincang-bincang, dan dari situ beliau langsung memberikan kesempatan untuk bisa membantu negara menjadi salah satu staf khusus beliau. Tahun 2019. Tahun 2019 akhir. Oh, berarti langsung ditarik nih Mas Billy itu. Benar, langsung direkrut oleh Bapak sendiri. Berarti periode kedua ya Mas? Periode kedua. Oke. Oh iya nih Mas, terkait nih tentang dunia kampus saat ini, tanggapan Mas Billy itu gimana sih Mas? Kalau saya melihat dunia kampus saat ini dibandingkan dengan yang sebelumnya, itu satu kesempatannya jauh lebih banyak karena dengan adanya MOOC atau Massive Open Courses, jadi di mana banyak sekali ilmu itu berseliweran di mana-mana. Artinya teman-teman tidak hanya terpaku belajar di kelas aja, tapi teman-teman bisa mengambil ilmu apapun dari manapun karena tersedia secara bebas. Gratis juga banyak. Yang kedua adalah kesempatan untuk berinovasi itu lebih besar. Karena dengan adanya Merdeka Belajar, kemudian dengan adanya kedekatan antar sektor swasta dengan kampus, mereka memprovide banyak sekali opportunity untuk kita ikut terlibat dalam kompetisi dan berinovasi dan menciptakan solusi. Nah, itu privilege yang luar biasa yang didapatin oleh teman-teman sekarang. Yang menjadi masalah adalah kalau semua kesempatan itu udah ada, tapi kitanya mager, malas gerak. Iya benar. Kitanya cari posisi nyaman, kupu-kupu malam, kuliah pulang, udah malam sampai kos, dan nggak mengekstensifkan pengembangan diri kita dengan terlibat dalam berbagai macam aktivitas dan kesempatan, itu sangat sayang sekali. Gitu. Jadi menurut Mas Billy nih, gimana sih Mas nanggepin buat mahasiswa yang apatis nih Mas, masih terhadap isu politik yang ada? Pertama, manusia itu dilahirkan untuk menjadi bagian daripada perubahan. Teman-teman mungkin saat ini merasa kalau oke, saya kuliah aja S1 dapat gelar, ijazah, dan nanti cari pekerjaan, hidup itu hanya sesimpel itu.
Kalau teman-teman perlu ketahui bahwa berdasarkan Maslow theory, social theory, bahwa manusia itu mengikuti piramida leveling kehidupan. Iya. Saat ini kita kuliah karena kita masih ada di basic needs. Kita pengen dapat S1 ijazah untuk kita mencari pekerjaan. Setelah dari basic needs kita naik ke security atau comfort. Rasa kita pengen comfort kerja, pengen punya penghasilan tetap, pengen punya keluarga yang hidup tenang. Tapi kemudian kita akan naik ke step berikutnya. Keinginan kita untuk bisa menjadi bagian daripada perubahan. Iya. Atau yang disebut dengan self actualization, mengaktualisasikan diri sendiri. Nah, oleh sebab itu, teman-teman harus siapin diri teman-teman bahwa ketika nanti di kehidupan yang akan datang, teman-teman udah berusia 40-an, itu teman-teman akan merasa gelisah bahwa gue pengen ikut terlibat membangun perubahan. Dan oleh sebab itu, dari sekarang, dari masih ada di kampus, siapkan dirimu dengan cara beraktivitas dan mengaktualisasikan dirinya dengan berbagai macam inisiatif, sehingga nanti ketika kita mau bikin perubahan, kita udah tahu nih pola-polanya, cara-caranya. Yang kedua, pun kalau kita mau ke sektor pekerjaan, skill dari bangku kelas kuliah aja itu tidak cukup. Jadi bukan berarti ilmu yang diajarin dosen atau yang kita baca dari buku itu yang akan melengkapi kita untuk memperoleh pekerjaan dan karir yang baik. Nggak cukup. Butuh keahlian-keahlian, pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan tambahan di luar ruang kelas yang didapat dari kegiatan ekstrakurikuler. Apakah itu kegiatan kesenian, kewirausahaan atau jurnalisme yang saat ini lagi teman-teman lakukan mewawancarai saya, atau bisa juga kegiatan organisasi, karena kegiatan organisasi itu untuk melatih kepemimpinan, melatih komunikasi dan gimana caranya beradaptasi dan bekerja dengan orang lain. Itu semua adalah keahlian yang sangat dibutuhkan dan menjamin kesuksesan teman-teman ketika nanti berkarir dan bekerja. Tanpa itu nggak cukup ilmu yang kita dapat dari kelas. Jadi saran saya buat teman-teman yang masih mager, buka dirimu, ikut sebanyak-banyaknya mungkin aktivitas dan nikmati hidup dengan cara melakukan hal-hal yang produktif gitu. Oke, terakhir nih Mas, harapan Mas Billy nih kepada mahasiswa sekarang, harapan yang masih kayak tadi loh, yang masih mager gitu, selain mager apalagi? Jadi Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045, di mana kita diprediksikan akan menjadi satu dari 5 negara terkuat sedunia. Dengan catatan manusianya itu adalah manusia-manusia yang inovatif, kolaboratif, adaptif, dan kreatif. Inovatif, kolaboratif, adaptif, dan kreatif. Itu 4 hal. Dan kita adalah generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha nantinya akan menjadi generasi yang mengisi demografik mayoritas Indonesia di tahun 2045 nanti. Artinya kalau kita maju, Indonesia beneran jadi negara maju. Tapi kalau kita nggak maju, Indonesia juga nggak akan jadi negara maju. Nah, salah satu kunci kemajuan adalah tadi saya sebutkan kata inovasi dan kreatif, yang hanya bisa didapatkan dari berkegiatan di luar ruang kelas, berwirausaha, berekstrakurikuler, berorganisasi. Itu semua yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman ikut kegiatan itu. Dan kalau teman-teman sudah inovatif dan kreatif, saya bisa garanti Indonesia akan menjadi negara maju. Jadi Indonesia ini bergantung kepada kita semua, kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua. Tanpa kita memperbaiki diri dan membuat diri kita menjadi inovatif, akan sulit kita untuk mendongkrak Indonesia menjadi posisi maju. Gitu, itu pesan dan permohonan saya buat teman-teman mahasiswa, khususnya Universitas Sudirman, Jenderal Sudirman. Ayo maju terus ya, dorong dan dukung Indonesia untuk menjadi negara maju. Oke, jadi gitu guys. Menurut Mas Billy nih, kita tuh harus inovatif sama kreatif ya Mas. Jangan mager, jangan males-malesan gitu di kamar aja terus pulang kuliah langsung habis kuliah langsung pulang gitu ya Mas. Jadi harus bikin gerakan gitu buat Indonesia lebih maju lagi. Oke, sekian episode Bis Unsur kali ini. Teman-teman Sobat Gensut, jangan lupa di like, subscribe, dan komen buat masukan di konten selanjutnya. Lase, Universitas Jenderal Sudirman, merdeka, Merdeka, maju, mendunia.